Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Alima dengan NIM 200597416. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan fisika komputer pada drone. Nah, latar belakang penelitian ini didasarkan pada divisi teknologi computer vision di bidang robotika. Nah, karena kemajuan teknologi computer vision ini berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan kemampuan dan kecerdasan robot. Robot membutuhkan informasi visual untuk memutuskan tindakan yang akan dilakukannya. Saat ini, visi yang diterapkan pada robot itu ada di berbagai bidang, misalnya di bidang citra medis, militer, kelautan, dan lain sebagainya. Nah, proses pengolahan citra dari masukan kamera hingga berguna bagi robot disebut persepsi visual. Ini dimulai dari akuisisi citra, pemrosesan citra untuk menghasilkan citra yang diinginkan dan tanpa noise. Setelah mendapatkan hasil citra yang lebih baik, langkah selanjutnya adalah melakukan deteksi tepi menggunakan metode Canny Edge Detection. Kemudian setelah proses deteksi tepi selesai, langkah selanjutnya yaitu mendeteksi jalur atau rintangan yang ada. Jalur dan rintangan yang terdeteksi digunakan sebagai model saat menentukan arah mana robot akan berjalan. Seluruh proses perhitungan dan kontrol dilakukan dengan Raspi, sedangkan pengolahan citra dilakukan dengan OpenCV. OpenCV merupakan aplikasi open source yang menyediakan library untuk pengolahan citra digital. Kemudian, secara umum, sistem sensor kamera ini akan menangkap gambar dari beberapa objek yang berbeda, yaitu objek robot bergerak dan objek rintangannya. Jadi yang pertama dilakukan yaitu kita mendefinisikan model objek yang akan digunakan dalam sistem ini. Pola objek tersebut harus mengandung properti khusus yang kemudian dapat menjadi properti yang membedakan objek satu sama lainnya, atau yang bisa menjadi ciri khasnya masing-masing, dan juga memudahkan sistem pengetahuan tentang lokasi dan suatu objek. Nah, saat ini penggunaan teknologi UAV ini sudah banyak dilakukan, dan untuk pemetaannya memiliki beberapa keunggulan seperti kemudahan penggunaan, proses yang cepat dan efisien. Pemetaan UAV ini juga dapat mengurangi biaya dan waktu pengumpulan data. UAV yang dirancang untuk memperoleh data LiDAR tidak memerlukan pesawat berawak untuk menjalankannya, yang cukup mahal dan tidak memerlukan izin khusus, selama ketinggian penerbangan tetap dalam batas ketinggian yang diizinkan. Ketinggian terbang yang relatif rendah dapat membuat UAV memiliki lebih dekat ke objek yang akan diukur, sehingga objek akan tampak lebih jelas. Selain itu, ketinggian terbang UAV berada di bawah tutupan awan, sehingga citra tidak tertutup awan dan tidak memerlukan koreksi atmosfer. Salah satu contoh implementasinya dalam penelitian yang sudah ada adalah dalam Journal of Geodesy dan Geomatic, yaitu kajian yang memetakan secara 2D dan menggali potensi point cloud yang berasal dari LiDAR dan sensor kamera untuk menjulang tinggi dan mendokumentasikan bangunan sejarah Candi Prambanan yang memiliki keunikan. Kemudian untuk rumusan masalah pertama, bagaimana penerapan fisika komputer pada drone ini? Kemudian, bagaimana cara kerja drone dapat mengikuti objek dalam image processing? Nah, tujuannya yaitu mengetahui tentang bagaimana penerapan fisika komputer pada drone. Kemudian, kedua, mengetahui cara kerja drone dapat mengikuti objek dalam image processing. Terdapat manfaatnya. Secara teoritis, si laporan ini diharapkan mampu menambah ilmu dan wawasan bagi pembacanya, terutama terhadap penerapan fisika komputer dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada robot drone. Secara khusus, laporan ini memberikan kontribusi pengetahuan mengenai cara kerja drone image processing sebagai media pembelajaran dan penerapan fisika komputer. Kita masih memasuki banyak pembahasannya. Nah, fisika komputer, apa sih fisika komputer itu? Fisika komputer adalah ilmu dan teknologi fisi mesin, di mana fisi dalam hal ini berarti bahwa mesin dapat mengekstrak informasi dari gambar yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Sebagai ilmu, fisika komputer mengacu pada teori sistem buatan yang mengekstrak informasi dari gambar. Data gambar itu terdiri dari banyak jenis, seperti video, tampilan, dan beberapa kamera atau data multidimensi dari pemindai medis. Sebagai disiplin teknologi, fisika komputer ini berusaha menerapkan teori dan model pada konstruksi sistem fisika komputer.
dan juga bertujuan untuk menerapkan teori dan model pada konstruksi sistem fisik komputer. Nah, sejarah perkembangan fisik komputer. Ya, yang pertama, eksperimen pertama dengan fisik komputer itu pada tahun 1950-an, di mana beberapa jaringan saraf pertama digunakan untuk mendeteksi tepi objek dan memisahkan objek sederhana ke dalam kategori seperti lingkaran dan kotak. Pada tahun 1970-an, aplikasi komersial pertama dari fisik komputer menggunakan pengenalan karakter objek untuk menafsirkan teks yang dicetak atau tulisan tangan. Pengembangan ini digunakan untuk menginterpretasikan teks tertulis bagi penyandang disabilitas sebagai internet. Nah, pada tahun 1990-an kan sudah ada internet. Nah, itu terbuat aset besar gambar tersedia online kan untuk analisis aplikasi pengenalan wajah yang dikembangkan sampai saat ini. Sejumlah faktor yang mendorong kebangkitan fisik komputer. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, teknologi ponsel dan kamera internet telah membanjiri dunia fotografi dan videografi. Kemudian yang kedua, daya komputasi juga semakin terjangkau. Yang ketiga, perangkat keras yang dirancang untuk fisik komputer dan analitik lebih terjangkau. Kemudian, algoritma baru seperti jaringan saraf konvolusional dapat mengeksploitasi kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak. Tingkat akurasi untuk pengenalan dan klasifikasi objek telah meningkat dari 50% menjadi 99% dalam waktu kurang dari 1 dekade. Dan sistem saat ini dapat mengenali dan merespon input visual lebih cepat daripada manusia. Perkembangan fisik komputer pada dunia saat ini, misalnya untuk pengenalan wajah, pemrosesan aksi sepak bola dunia, dan faktanya, fisik komputer dapat menyaingi dan melampaui kemampuan visual di banyak bidang. Cara kerja fisik komputer. Fisik komputer bekerja dalam 3 langkah dasar, yaitu memproses gambar, yaitu yang pertama memperoleh gambar, memproses gambar, kemudian memahami citra. Sistem AI atau Artificial Intelligence saat ini dapat beroperasi berdasarkan persepsi gambar. Berdasarkan gambar. Sistem AI saat ini dapat beroperasi berdasarkan persepsi gambar. Ada banyak jenis fisik komputer yang digunakan dengan cara yang berbeda, yaitu yang pertama, ada segmentasi gambar, di mana proses ini akan membagi gambar ke dalam wilayah atau bagian yang dapat dilihat secara terpisah. Yang kedua, ada deteksi objek. Ini cara kerjanya yaitu dengan mengidentifikasi objek tertentu dalam gambar. Kemudian yang ketiga, pengenalan wajah adalah jenis pengenalan objek tingkat lanjut yang tidak hanya mengenali wajah manusia dalam gambar, tetapi juga mengidentifikasi objek tertentu. Kemudian ada deteksi pola, merupakan metode untuk mendeteksi tepi luar suatu objek atau pemandangan untuk lebih melihat apa yang ada di dalam gambar. Yang kelima, klasifikasi gambar, yaitu mengelompokkan gambar ke dalam kategori yang berbeda. Yang keenam, ada pencocokan fitur, adalah jenis pengenalan pola yang mencocokkan kesamaan gambar untuk mengklasifikasikannya. Nah, implementasi fisik komputer. Contoh aplikasi fisik komputer yang meliputi sistem antara lain. Pertama, ada kontrol proses. Itu misalnya pada robot industri atau kendaraan. Yang kedua, ada deteksi peristiwa. Misalnya untuk pelacakan visual atau perhitungan orang. Yang ketiga, ada organisasi data, misalnya untuk mengindeks database foto dan seri gambar. Yang keempat, ada pemodelan objek atau lingkungan, misalnya inspeksi industri atau analisis citra medis atau model topografi. Yang kelima, ada interaksi, misalnya sebagai input ke perangkat interaksi manusia ke komputer. Nah, yang keenam, fisik komputer. Ini di sisi lain fisik komputer di sisi lain mempelajari dan menggambarkan proses yang dilakukan dalam perangkat lunak dan perangkat keras di belakang sistem penglihatan. Nah, sementara grafik komputer menghasilkan data gambar dari model 3D
Fisik komputer sering menghasilkan model 3D dari data gambar. Bidang fisik komputer ini meliputi rekonstruksi adegan, deteksi peristiwa, pelacakan video, pengenalan objek, pembelajaran, pengindeksan, estimasi gerak, dan pemulihan gambar. Penerapan komputer vision adalah sebagai berikut. Pertahanan dan keamanan atau angkatan darat, contohnya termasuk mendeteksi tentara atau kendaraan musuh dan peluru kendali. Selanjutnya, di dalam kendaraan otonom, contohnya termasuk kendaraan otonom, kendaraan bawah air, kendaraan darat, robot roda kecil, mobil atau truk, pesawat terbang, dan kendaraan udara tak berawak atau UAV. Di bidang industri, informasi ini terkadang disebut sebagai visi mesin dan diekstraksi untuk mendukung proses produksi. Yang selanjutnya, bidang kesehatan medis. Bidang ini dijadikan dengan mengekstraksi informasi dari data gambar untuk membuat diagnosis medis pasien. Misalnya pada USG, terus ronsen, gitu. Ada bidang neurobiologi, contohnya sistem penglihatan biologis. Selanjutnya, industri perfilman. Misalnya semua efek di dunia akting, animasi, dan adegan film direkam oleh perangkat elektronik yang terhubung ke komputer. Dan bidang kecerdasan buatan, kaitannya dengan desain otonom atau pengambilan keputusan. Sistem robotik ini untuk menavigasi lingkungan. Kemudian ada bidang pemrosesan, bidang fisika. Fisika dalam fisik komputer ini mengandalkan sensor gambar yang mendeteksi radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya tampak atau sensor inframerah berdasarkan fisika solid state. Image processing. Apa sih image processing itu? Image processing berarti manipulasi atau pemrosesan gambar. Pemrosesan atau pengolahan citra adalah metode untuk mengubah citra menjadi bentuk digital dan melakukan beberapa operasi padanya untuk mendapatkan citra yang disempurnakan atau untuk mengekstrak beberapa informasi berguna darinya. Hal tersebut merupakan jenis dispensi sinyal di mana inputnya adalah gambar seperti frame, bingkai video atau foto, dan outputnya dapat berupa gambar atau karakteristik yang terkait dengan gambar tersebut. Biasanya sistem atau sistem pemrosesan gambar seperti mendimensikan gambar dari 2D dengan menerapkan metode signal processing yang sudah yang akan diterapkan. Nah, pemrosesan gambar digital ini membutuhkan beberapa langkah, yaitu pertama, mengimpor gambar menggunakan alat pengambilan gambar. Kedua, menganalisis dan memproses gambar. Yang ketiga, output hasilnya itu berupa gambar yang dimodifikasi atau laporan report berdasarkan analisis gambar. Nah, tujuan pengolahan citra atau image processing ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu pertama ada visualization atau visualisasi untuk mengamati objek yang tidak terlihat. Yang kedua ada sharpening atau penajaman dan restorasi, pemulihan gambar untuk membuat image menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga ada retrieval atau memotret gambar untuk menemukan dan mencari gambar yang menarik. Keempat ada pattern measurement atau pengukuran sampel. Ini bertujuan juga untuk mengukur beberapa objek dalam satu gambar. Nah, kelima ada recognition atau pengenalan gambar untuk membedakan objek dalam gambar. Dasar-dasar image processing ini yaitu sight atau penglihatan atau visi adalah salah satu kemampuan indera manusia. Kemudian contoh gambar sehari-hari adalah atau pengolahan gambar dapat berupa software seperti Adobe Photoshop atau Microsoft Picture Manager dan Google Picasa. Perangkat lunak ini menyediakan antarmuka pengguna atau interface bagi pengguna untuk mengimplementasikan berbagai aplikasi seperti cropping, perubahan warna. Meskipun program ini sangat mudah digunakan, perangkat lunak backend ditulis menggunakan kode tertentu. Cara kerja image processing. Untuk pemrosesan digital, sampel harus diambil dan diubah menjadi matriks bilangan. Hal tersebut dikarenakan komputer mewakili angka dengan presisi terbatas. Angka-angka ini harus dikuantifikasi untuk direpresentasikan secara numerik. Pemrosesan citra digital terdiri dari pemrosesan bilangan-bilangan berhingga tersebut. Pengolahan citra dapat dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu perbaikan citra, rekonstruksi citra, analisis citra, dan kompresi citra. Dalam peningkatan citra, gambar dimanipulasi sebagian besar dan teknik heuristik, sehingga pengamat manusia dapat mengekstrak informasi yang berguna. Selanjutnya, nah, apa sih teknik restorasi
Itu teknik restorasi ini bertujuan untuk memproses citra yang rusak dari mana terdapat deskripsi statistik atau matematis degradasi tersebut sehingga dapat dikembalikan. Teknik analisis citra memungkinkan citra diproses sehingga informasi dapat secara otomatis diambil dari jenis-jenis image processing. Pertama ada pengolahan citra analog. Pengolahan citra analog merupakan teknik pemrosesan gambar analog atau visual yang dapat digunakan untuk cetakan seperti mencetak foto. Analisis citra sering menggunakan beberapa dasar interpretasi saat menggunakan teknik visual ini. Pemrosesan citra tidak hanya terbatas pada area yang diteliti, tapi juga pada pengetahuan analisis. Contohnya dalam pemrosesan gambar adalah televisi. Gimana? Di televisi kita melihat gambar karena kontrol sinyal listrik yang dilakukan oleh tabung sinar katoda. Metode pemrosesan gambar dengan faktor fisik seperti listrik, cahaya, dan lain disebut pemrosesan gambar analog. Kedua ada digital image processing. Digital image processing merupakan teknik pengolahan digital yang dapat membantu kita dalam memanipulasi gambar digital menggunakan komputer. Ada 3 tahapan umum yang harus dilalui semua jenis data saat menggunakan teknik digital ini. Yang pertama adalah pre-processing atau pra-prosesan. Yang kedua ada enhancement atau peningkatan, dan yang ketiga ada display atau tampilan, dan information extraction atau ekstraksi informasi. Nah, bagaimana sih tahapannya dalam pengolahan citra tersebut? Yang pertama ada acquisition atau akuisisi. Yang kedua ada enhancement atau peningkatan. Yang ketiga ada restoration atau pemulihan. Yang keempat ada pengolahan citra berwarna atau image color processing. Dan yang kelima ada wavelets dan multi-resolution processing. Keenam, compression atau kompresi. Yang ketujuh, morphological processing atau pengolahan morfologi. Yang kedelapan ada segmentation procedure. Yang kesembilan ada representation dan description. Yang ke-10 ada object detection and recognition. Nah, apa sih drone itu? Drone adalah kendaraan udara tak berawak atau unmanned aerial vehicle yang disingkat dengan UAV, yang dapat terbang baik secara manual maupun otomatis. Drone dapat terbang menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat diri sendiri baik tanpa muatan atau dengan muatan. Salah satu contoh penggunaan drone terbesar ada di sektor militer. Namun dengan berkembangnya teknologi drone dengan berbagai perangkat dan variasi ukuran, penggunaan drone kini telah meluas ke bidang seperti fotografi, pertanian, keamanan, pendidikan, untuk penelitian dasar dan lain-lain. Salah satu drone yang banyak digunakan saat ini adalah quadcopter. Ini merupakan contoh gambarnya dari quadcopter drone. Nah, konfigurasi yang paling umum digunakan adalah X-drone. Saat drone terbang dan melayang atau hovering, setiap motor berputar dengan kecepatan yang sama. Saat drone membuat gerakan maju, 2 baling-baling di belakang berputar lebih cepat untuk memiringkan drone ke depan. Kemudian daya dorong yang dihasilkan oleh keempat baling-baling tersebut memiliki komponen gaya ke atas dan ke depan, sehingga drone terdorong ke depan dan dengan tetap mempertahankan ketinggiannya sehingga dapat terbang. Bagaimana sih cara kerja drone itu? Nah, drone controller, ada drone controller. Ini adalah remote control untuk drone yang dipegang oleh pilot yang mengendalikan dan berguna untuk mengontrol pergerakan drone sesuai dengan preferensi pilot. Cara kerjanya adalah drone controller mengirimkan sinyal radio sesuai perintah kita melalui transmitter atau pemancar sinyal yang diterima oleh receiver yang sudah terpasang di drone. Kebanyakan drone controller hanya berplastik, tidak dilengkapi dengan layar atau FPV atau first person view untuk mempermudah navigasi. Jika Anda memiliki pengontrol tanpa layar ini, Anda dapat menggunakan ponsel atau tablet alternatif sebagai layar FPV Anda. Ini tombol pada drone-nya. Nah, ini yang dinamakan FPV atau first person view. Ini tombol ini adalah speed switching. Kemudian ini LCD screen-nya, ini indikator light-nya. Ini fotografi video. Terus ini view magnetic calibration, ini GPS switch untuk mengubah modelnya. Terus ini ada kamera angle detection down up atau up trimming, kemudian up down turn left right, kemudian ini unlock take off atau landing,
Ini ada headless mode manipulation. Kemudian ini ada forward atau backward, left right side flank. Lainnya yaitu fisik komputer adalah bidang kecerdasan buatan yang melatih komputer untuk menafsirkan dan memahami dunia visual menggunakan gambar digital dari kamera dan video dan model pembelajaran mendalam. Mesin dapat secara akurat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek, kemudian bereaksi terhadap area apa yang mereka lihat. Fisik komputer saat ini digunakan di seluruh dunia, baik di industri, manufaktur, medis, dan lain sebagainya untuk meningkatkan pengalaman konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan keamanan. Image processing atau pemrosesan gambar ini adalah manipulasi data dengan komputer digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.